Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukia Mkoginta dengan NIM 20504061. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi S1 Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fungsi vektor. Baiklah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari fungsi vektor. Fungsi vektor adalah fungsi yang daerah asalnya berupa himpunan bilangan real dan daerah hasilnya berupa vektor. Fungsi vektor yang akan dibahas adalah vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Fungsi vektor 2 dimensi memiliki 2 komponen dan fungsi vektor 3 dimensi memiliki 3 fungsi komponen. Fungsi vektor jika dipetakan dalam 2 dimensi maka akan berbentuk seperti berikut. Ft dikali I ditambah Gt dikali J, maka ada vektor I dan vektor J. Dan jika dipetakan dalam 3 dimensi maka akan berbentuk seperti berikut. Ft dikali vektor I atau sumbu X ditambah Gt dikali vektor J atau sumbu Y ditambah HT dikali vektor K atau sumbu Z. Kita juga dapat menuliskan fungsi vektor ini dalam bentuk Ft Gt untuk 2 dimensi dan Ft Gt HT untuk 3 dimensi. Ft merupakan fungsi vektor yang memiliki domain berupa bilangan real T dan rank fungsi vektornya adalah vektor yang memiliki komponen vektor Ft, Gt, dan Ht. Adapun Ft, Gt, dan Ht adalah fungsi real atau skalar. Kita masuk pada contoh yang mudah terlebih dahulu. Misalnya ada fungsi T sama dengan T kuadrat. Maka jika kita substitusikan T sama dengan 1, maka menghasilkan 1. Kemudian kita substitusikan T-nya sama dengan 2, maka kita menghasilkan 4. Dari sini kita dapat lihat bahwa jika T-nya kita masukkan bilangan real, maka hasilnya juga bilangan real. 4 dan 1 itu adalah bilangan real. Maka fungsi T sama dengan T kuadrat adalah fungsi bilangan real. Nah, kemudian ada sebuah contoh lagi, Ft sama dengan T kuadrat I ditambah E pangkat T J. Nah, di sini kita coba substitusi T-nya sama dengan 1, maka 1 kuadrat I ditambah E pangkat 1 J sama dengan 1, E. Kemudian kita substitusikan T-nya sama dengan 2. Berarti 2 kuadrat I ditambah E pangkat 2J sama dengan I, E kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jika di sini kita substitusi T bilangan real, maka akan menghasilkan di sini berupa vektor. Maka Ft sama dengan T kuadrat I ditambah E pangkat T J adalah fungsi bernilai vektor. Dari contoh di atas, kita dapat mengetahui bahwa fungsi bernilai real adalah fungsi yang daerah asal atau domain dan daerah hasilnya atau rank bernilai real. Sedangkan fungsi bernilai vektor seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah fungsi yang daerah asal bernilai real sedangkan daerah hasilnya bernilai vektor. Kita masuk pada contoh yang selanjutnya. Tentukan daerah asal dari Ft sama dengan akar T kurang 2I ditambah T kurang 3 pangkat min 1J. Ingat, akar T kurang 2 adalah F1 dan T kurang 3 adalah F2. Ingat sesuai definisi untuk mencari daerah asal, yaitu DF sama dengan DF1 irisan dengan DF2. Nah, kita misalkan F1T sama dengan akar T kurang 2, kita lihat
F1T sama dengan akar T kurang 2, kita tahu bahwa kalau akar itu supaya dia bisa terdefinisi, maka dia harus lebih besar dari 0. Jadi, nilai T apa saja bisa memungkinkan untuk dimasukkan. Tetapi, jika 1 tidak boleh karena akan menghasilkan akar min 1. Jadinya, dia adalah bilangan imajiner. Jadi, T-nya harus lebih besar dari 2. Maka kita peroleh df1 sama dengan 2 sampai tak hingga. Dan bagaimana untuk f2t sama dengan 1 per t kurang 3? Kalau di dalam pecahan, 1 per t kurang 3 syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Negatif boleh dan positif juga boleh, tetapi tidak boleh 0. Artinya, t-nya tidak boleh sama dengan 3, maka diperoleh df2 sama dengan semua bilangan real dikurang 3. Sehingga kita dapat mencari df1 dan df2. Maka hasilnya adalah 2 tak hingga diiris dengan real dikurang 3. Baiklah, itu sedikit penjelasan dari saya tentang fungsi vektor. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.